Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Mak Epi. Yang belum subscribe bisa di subscribe ya. Jadi hari ini itu mau curhat tentang apa ya, permasalahan gitu ya. Kalau ini sih curhatnya tentang permasalahan yang sering terjadi gitu. Jadi salah satu fasilitas di pabrik garment itu yang untuk karyawan, salah satunya itu adalah toilet. Karena aku itu udah kerja di beberapa pabrik gitu ya, jadi aku itu kayak bisa bandingin gitu loh, kondisi toilet tiap pabrik itu gimana gitu. Ada pabrik yang emang kondisi toiletnya itu sudah tidak terlalu bagus gitu ya, fasilitasnya kayak harus direnov gitu. Kita mau ke toilet aja itu rasanya kayak jijik kalau nggak perfect banget gitu. Ada yang memang toilet di perusahaan garment tertentu gitu ya emang terawat, masih bagus gitu ya, mungkin yang masih baru-baru bangunannya gitu. Sebenarnya sih mau bangunan lama ataupun bangunan baru, kalau terawat itu ya enak gitu lah, jadi nyaman kita para pekerja pabrik yang menggunakan fasilitas tersebut. Meskipun memang nggak semua karyawan tuh kayak punya kesadaran diri tentang kebersihan itu kan ya, masing-masing ya. Memang ada orang yang tipenya emang bersih, kalau habis ngapa-ngapain di toilet itu ya dibersihkan, di apa namanya, disiram gitu pakai air gitu. Kalau misalnya nggak ada air ya mereka bakal berusaha tuh cari air dulu gitu loh. Tetapi ada orang yang tipenya emang ya kemproh ya istilahnya, itu seperti itu gitu loh. Jadi orangnya itu jorok banget gitu. Jadi kalau toilet nggak ada air ya dia mau kencing atau mau BAB ya mereka asal gitu aja, nggak disiram lain sebagainya. Itu tipe-tipe orang yang tidak merawat fasilitas toilet di perusahaan. Ada yang seperti itu. Kalau kayak gitu kan membuat temennya itu jadi nggak nyaman sendiri gitu. Kalau kayak gitu tuh kita sebagai karyawan ya harus sadar diri, kita menggunakan fasilitas umum berarti kan digunakan nggak hanya kita gitu yang pakai ya, orang lain ya. Seenggaknya kita itu harus menjaga kebersihan gitu loh. Yang mau aku permasalahkan di curhat kali ini itu adalah fasilitas toilet digunakan sebagai diarinya para buruh pabrik gitu. Jadi di dalam toilet, di dinding-dindingnya itu kan banyak sekali yang namanya itu curhatan-curhatan para pekerja pabrik alias para buruh pabrik itu. Mereka ketika mengungkapkan kekecewaan mereka, amarah mereka, rasa tidak suka mereka itu sering nulis loh di tembok-tembok toilet gitu. Jadi kalau toilet gitu ya di suatu perusahaan itu kan pasti jumlahnya itu banyak, nggak hanya satu atau dua toilet saja gitu kan. Dengan jumlah pekerja yang mencapai ribuan ataupun ratusan gitu pada setiap gedungnya, otomatis kan toiletnya itu banyak gitu. Jadi di setiap toilet itu ada curhatan-curhatan mereka gitu. Aku juga nggak tahu, aku belum pernah ya nulis gitu. Kalau membaca ya otomatis sering dengan kita memakai toilet tersebut gitu secara nggak langsung kan mata kita berarti nengok ke kanan, nengok ke kiri, pasti kita lihat tulisan-tulisan mereka itu. Ya pastinya tulisan-tulisan mereka itu bentuk dari rasa tidak suka mereka gitu. Ya mungkin pada atasan, pada teman, ataupun pada pekerjaan dan sistem kerja di perusahaan tersebut gitu. Banyak sekali tulisan. Mungkin ada di antara kalian yang pernah nulis kayak gitu di toilet. Ada nggak? Kalau ada ya stop lah. Kayaknya kalau nulis kayak gitu itu gimana ya, malah nambahin jelek aja toiletnya gitu, tambah kotor gitu loh. Dengan biasanya tembok yang bersih gitu, dengan ada tulisan-tulisan kayak gitu tuh jadinya itu gak enak dilihat gitu kan, banyaknya tulisan-tulisan gitu. Aku pikir itu yang nulis-nulis di toilet itu ya
cuma aku doang gitu dulu waktu zaman SMP ataupun SMA waktu di sekolah. Kalau dulu sih nulisnya itu nggak nulis kayak gitu ya, nulisnya ya ini love siapa gitu zaman-zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang waktu lihat di toilet perusahaan gitu ya, tulisannya ya diari mereka, kayak curhatan-curhatan mereka yang harusnya mereka pendem sendiri atau diceritakan ke beberapa orang saja, dengan ditulis di kamar mandi kayak gitu kan jadi gimana gitu. Meskipun kita tidak tahu ya yang nulis itu siapa gitu ya, tapi kan kalau kayak gitu nggak bagus menurut aku. Kalau mau misalnya kita apa namanya nggak suka sama atasan kalian, mungkin kalian merasa terintimidasi ataupun dengan sistem kerja di perusahaan tersebut ataupun dengan peraturan apa gitu, jangan nulis di toilet. Manajemen tuh nggak bakalan tahu gitu, soalnya kan para tim manajemen juga jarang kan ke toilet kita para buruh kayak gitu. Emang mereka mau ngelihatin satu persatu suara hati kalian itu yang kalian tulis di dinding gitu kan? Enggak, paling yang setiap hari bersihin itu ya si para CS itu yang lihat tulisan kalian sama teman-teman kalian yang biasanya menggunakan fasilitas toilet tersebut. Kalau mau menulis curhatan hati kalian, silahkan kalian tuh nulis dimasukkan di kotak saran. Otomatis ketika kalian menulis dan dimasukkan di kotak saran itu bakalan dibaca sama pihak manajemen. Pasti itu kalau yang kayak gitu ya. Kalau masalah pribadi kamu sendiri ya pasti enggak gitu. Mereka itu akan menindaklanjuti ketika aduan kalian atau suara hati kalian yang emang berhubungan sama perusahaan, kesejahteraan perusahaan, terus dan lain sebagainya yang masih berhubungan lah sama perusahaan gitu ya kan. Dan sering aku lihat tuh memang curhatan mereka yang mereka tulis di kamar mandi itu ya masih tentang di perusahaan itu, masalah-masalah mereka, rasa ketidaksukaan mereka gitu. Jadi kalau mau nulis dimasukin di kotak saran, soalnya kan di setiap perusahaan pasti ada yang namanya kotak saran, tinggal nulis aja, enak. Itu maaf pihak manajemen bisa tahu mau ada tindakan atau enggak. Seenggaknya kan mereka tahu isi hati kita kayak gimana. Misalnya kalian nggak setuju dengan peraturan perusahaan yang ini ataupun yang itu, kalian bisa menulisnya. Percuma dong kalian nyoret-nyoret di tembok toilet gitu kalau ternyata aspirasi kalian mungkin gitu ya, atau suara hati kalian atau curhatan kalian tuh nggak didengerin gitu. Capek loh, apalagi bawa pensil kan ke toilet, bawa bolpen gitu, ribet banget gitu. Tinggal nulis di kertas, masukkan di kotak saran, udah selesai. Kita mikirnya gitu aja gitu, nggak usah mikir kok nggak ditindaklanjutin dan lain sebagainya. Ya mungkin para pihak manajemen ya mikir-mikir dulu kali ya kalau mau menanggapi aduan kita. Mungkin nunggu beberapa orang dulu yang ngadu, kita kan juga nggak tahu sistemnya itu bagaimana. Seenggaknya dengan kita udah menuliskan gitu kan, bisa membuat hati itu jadi plong gitu ya. Jadi nggak yang jadi beban pikiran gitu. Saya tahu gitu, dengan menuliskan di tembok itu mungkin kalian tuh ngerasanya udah kayak plong gitu ya, bisa mengungkapkan gitu. Tapi kan percuma kalau ungkapinya cuma di toilet kamar mandi gitu kan. Kalau mau ngungkapin ya di kotak saran itu tadi, enak gitu. Oke?